Syifa Mustafa. Dan saya Alvita Ramawanti. Kami berdua dari tim Cita Rasa Geologi Universitas Indonesia ingin membahas mengenai serba-serbi erupsi gunung berapi serta respon apa sih yang tepat ketika erupsi gunung berapi tersebut terjadi di sekitar kita. Masyarakat Indonesia pasti sudah sering sekali mendengar bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Ring of Fire. Tapi kebanyakan hanya paham sampai situ tanpa mengetahui apa itu Ring of Fire. Nah, benar banget tuh Cip. Jadi apa sih Ring of Fire itu? Ring of Fire atau dalam bahasa Indonesia disebut cincin api merupakan kawasan yang sering sekali terjadi bencana. Salah satunya erupsi gunung berapi. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik benua, yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, lempeng-lempeng tersebut secara aktif terus bergerak setiap tahunnya meskipun hanya beberapa sentimeter, namun dapat memicu magma terus naik ke permukaan sehingga membentuk relief-relief gunung berapi yang ada di Indonesia yang saling berkaitan. Keterkaitan itu juga dapat kita lihat dari kemiripan bentuk-bentuk gunung berapi di Indonesia yang akan kita bahas kali ini. Nah, berbicara mengenai gunung berapi, pastinya tidak luput berbicara tentang erupsi. Lantas erupsi itu apa sih, Fit? Nah, erupsi merupakan pelepasan material vulkanik dari perut bumi yang diakibatkan karena tekanan gas yang begitu besar. Tekanan gas yang begitu besar itu terjadi karena panas dari magma yang bergejolak di perut bumi. Erupsi dibagi menjadi dua, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Nah, erupsi eksplosif sendiri sesuai namanya terjadi di mana magma berusaha keluar melalui celah-celah kerak bumi karena adanya tekanan yang begitu besar sehingga magma keluar secara meledak. Kita bisa menganalogikan ini seperti membuka sekaleng soda dan membiarkan gelembung karbon dioksidanya keluar. Erupsi eksplosif seringkali berbahaya karena letusannya yang begitu dahsyat. Di Indonesia sering terjadi erupsi eksplosif. Salah satunya adalah erupsi Gunung Agung di tahun 1963 yang menewaskan 1.600 jiwa. Namun tidak selamanya gunung berapi menghasilkan erupsi eksplosif. Berbanding terbalik dengan erupsi eksplosif, erupsi efusif menghasilkan aliran lava cair yang lebih tenang. Hal ini diakibatkan karena tekanan gas yang tidak begitu besar. Nah, kedua tipe erupsi ini menyebabkan berbagai macam tipe gunung berapi di dunia. Tetapi yang paling sering kita temui di Indonesia adalah tipe gunung berapi stratovolcano, yang mana bisa kita amati di bagian kaki gunung bentuknya itu landai dan di bagian puncak gunung bentuknya curam. Hal ini terjadi karena erupsi eksplosif dan erupsi efusif terjadi secara bergantian dan terus-menerus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu erupsi dan gunung berapi, alangkah baiknya kita memahami status-status dari erupsi gunung berapi tersebut. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, status level dari erupsi gunung berapi dibedakan menjadi 4, yaitu level 1 dengan status normal, level 2 dengan status waspada, level 3 dengan status siaga, dan level 4 dengan status awas. Nah, pada level 1 status normal, masyarakat bisa beraktivitas secara biasa dan tidak perlu khawatir karena gunung tidak akan meletus hingga kurun waktu tertentu. Level 2 dengan status waspada ditandai dengan meningkatnya aktivitas kawah seperti aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal, seperti mulai berkurangnya ketersediaan air akibat penguapan karena panas dari aktivitas magma tersebut. Nah, pada level ini, masyarakat tetap masih bisa beraktivitas secara biasa, namun diminta untuk lebih waspada. Level 3 dengan status siaga, gunung berapi mulai menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang terlihat secara visual maupun instrumental, diikuti dengan erupsi kecil. Pada level ini, masyarakat disarankan mulai mempersiapkan sarana-sarana darurat serta diharapkan menjauhi titik bahaya sejauh radius 3 hingga 7 km. Nah, untuk level terakhir, yaitu level 4 dengan status awas, diawali dengan letusan abu. Nah, pada saat ini terjadi, masyarakat diminta untuk menjauhi zona radius 9 hingga 12 km.
serta diminta untuk bersiap-siap berevakuasi apabila gunung berapi tidak kunjung menurunkan aktivitasnya. Lalu setelah kita memahami status-status dari erupsi gunung berapi, lantas apa sih respon yang tepat ketika erupsi gunung berapi tersebut terjadi? Yang pertama, kita tidak boleh panik, kita harus tenang karena apabila panik, kita akan melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dan yang kedua, apabila kita mendengar peringatan erupsi, segera masuklah ke rumah, kunci pintu dan tutup jendela, dan tunggu informasi lanjut dari pemerintah apabila diperlukan evakuasi ke zona yang lebih aman. Segeralah mencari informasi melalui perangkat yang menggunakan daya baterai, karena untuk mengantisipasi apabila listrik mati, lalu ikuti arahan pemerintah secara baik dan benar. Dan apabila sedang berada di luar rumah dan tidak ada daerah yang aman untuk melindungi diri, maka disarankan untuk pergi ke daerah dataran tinggi dan jauhi sungai, lembah, jurang, serta lereng gunung dan tempat-tempat di mana sekiranya lahar bisa mengalir. Selanjutnya, lakukan evakuasi dengan menggunakan pakaian lengan panjang, topi, kacamata, dan masker untuk menghindari abu vulkanik, dan jangan kenakan lensa kontak karena panas dari erupsi dapat melelehkan lensa kontak. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jangan lupakan tetap menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan cuci tangan. Nah, setelah menonton video ini, kami harap masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi. Sekian pemaparan dari kami, tim Cita Rasa Geologi Universitas Indonesia. Saya Syifa Mustafa. Dan saya Alvita Rahmawanti, kami berdua pamit undur diri. Semoga bermanfaat Dan stay safe. Terima kasih semuanya. Halo semua. 1, 2, 1, 2, 3. Halo semua. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway.